Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin ya. Senin berarti tanggal 20 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk IHSG Jumat kemarin IHSG hijau ya, masih ditutup surplus 0,66% walaupun beberapa saham utama koreksi, BBRI juga koreksi ya, nanti kita akan coba cek. Untuk indeks IHSG sendiri untuk resistennya masih di sini ya, untuk minggu ini belum bisa break di atas 7190-an. Kita lihat aja untuk minggu depan, Senin besok kira-kira gimana untuk IHSG, apakah bisa breakout di atas 7190 atau enggak. Semoga aja sih bisa ya, kita lihat aja untuk asingnya gimana, besok kita cek. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya, nilai tukar rupiah ini agak mengkhawatirkan sebenarnya untuk rupiah ya, ketika BI menurunkan suku bunganya, agak dikhawatirkan semakin melemah ini untuk rupiah. Cuman kalau nggak salah dari kemarin juga masih berada di level-level ini ya, jadi masih bertahan sih. Semoga aja sih bisa menguat, cuman kalaupun melemah ya semoga aja nggak parah-parah banget. Nanti kita ikuti juga untuk rupiahnya gimana ya, karena sangat berpengaruh untuk nilai tukar rupiah terhadap pergerakan saham, khususnya perbankan. Untuk besok Senin masih pantau ini sih kalau secara teknikal IHSG, semoga aja bisa break di atas 7190-an. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu ya mungkin sideways dulu sedikit di bawah itu. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya Jumat kemarin tanggal 17 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya masih masuk ya di saham BPCA sama Telkom yang paling banyak dibeli asing. Dan yang kurang bagus di sini untuk asingnya keluar lagi di BBRI ya, net sell 116,8 M di saham BBRI keluar, padahal 2 hari sebelumnya itu masuk cukup banyak ya. Semoga aja sini cuman ya aksi sebagian taking profit lah untuk asingnya. Untuk besok mudah-mudahan masuk lagi. Nanti besok kita ikuti terus ya untuk saham BBRI ini. Selain di saham BBRI juga keluar di brand Bank BNI Wifi. Untuk besok masih pantau ini untuk IHSG 7190. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang harga sahamnya kemarin koreksi ke area support sekaligus nutup gap ya ke level 4090. Sempat ke 4080 sih, cuman naik 1 tick. Untuk BBRI sendiri kalau misal besok Senin langsung hijau ya untuk BBRI, bagus sih, itu pertanda bagus. Mudah-mudahan mulai uptrend ya, soalnya ini polanya udah cukup bagus. Ini turun nutup gap aja, misal besok langsung hijau, target price-nya untuk minggu besok ke 4.400. Kalau bisa breakout ya bagus, cuman kalau malah jebol lagi di bawah 4.090, nah itu perlu hati-hati ya. Walaupun secara teknikalnya ini udah di bawah, tapi kalau tiba-tiba aslinya keluar lagi dengan jumlah yang banyak kan kita nggak bisa mastiin ya untuk besok gimana. Pantau aja di awal market untuk indeks IHSG dan BBRI. Kalau BBRI sih mudah-mudahan langsung hijau. Kita lihat aja untuk besok Senin. Kalau untuk broker summary-nya, ini aslinya keluar 116 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI tanggal 17 kemarin secara keseluruhan sih kurang bagus ya di distribusi. Jadi secara teknikalnya koreksi, cuman secara broker summary-nya di distribusi cukup banyak ya oleh KZ sebanyak 209,6 M, PD keluar 136 M. PD-nya versi lokal ya, versi lokal ada yang distribusi, asingnya ada, KZ versi asingnya juga distribusi. Kalau kita lihat broker-broker yang masuk untuk lokalnya ya, ini sebagian retail ya, retail mulai masuk lagi nih, YP, XC, SQ, EP, XL ya, broker-broker retail masuk. Harga sahamnya turun. Untuk besok Senin sih kalau secara teknikal lihat di awal market ya masih di sini. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat masuk,
atau buat teman-teman misal yang udah ambil di bawah ini floating profit kalau mau sebagian diamankan ya, cuman disclaimer lihat di awal market untuk saham BBRI, semoga jadi bisa langsung hijau. Kalau langsung hijau target price-nya untuk minggu besok ke 4.400. Cuman kalau merah ya kemungkinan ada dua ya. Kalau nggak sideways seperti ini di harga bawah, ada potensi melanjutkan tren bearishnya. Cuman semoga aja nggak sih. Apalagi aslinya 2 hari yang lalu ya. Maksudnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah itu masuk dengan jumlah yang banyak. Oke, itu untuk saham BBRI. Coba kalau kita cek di sini dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net atau manajer nih BBRI net 8 eman ya. Senin Selasa itu masih keluar, Rabu Kamis masuk, Jumatnya keluar lagi. Aduh, kita pantau aja untuk minggu depan ya, lihat di awal market. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Untuk BBCA sendiri, harga sahamnya naik 1,54%. Secara teknikalnya masih sideways ya, masih konsolidasi. Walaupun ini sekilas sedikit breakout ya, cuman kalau kita lihat historinya masih berada di range area antara support sama resisten. Ini close-nya di area resisten kalau secara teknikal untuk BBCA kemarin Jumat ya. Jadi untuk besok Seninnya lihat aja gimana, apakah IHSG bisa breakout atau enggak. Kalau IHSG hijau ada potensi untuk BBCA naik, dan perbankan yang lain termasuk BBRI mudah-mudahan juga bisa mulai naik juga ya. Kita lihat untuk IHSG-nya, tetap IHSG dulu buat acuan. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham BBCA aslinya juga masuk lumayan sih untuk kemarin Jumat sebanyak 160,9 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBCA tanggal 17 kemarin, secara keseluruhannya ini diakumulasi oleh asing, KZ, AK, ZP, ini broker-broker asing ya, walaupun yang keluar juga asing. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk lokalnya jualan, retail keluar, harga sahamnya naik ya. Kalau lihat transaksi BBCA sih sebenarnya cukup bagus ya, mudah-mudahan sih bisa langsung hijau dan ngejar 10.125 untuk Senin besok ya. Kita lihat aja, semoga bisa hijau, dan atau paling nggak kalau nggak naik bertahan aja di area 9.875 itu udah bagus ya. Ini harga penutupannya ya, plusnya di 9.900 sih ya, di area resisten. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA, lihat di awal market. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri BMRI. Untuk saham Bank Mandiri sendiri sempat mencoba buat breakout ya, cuman gagal. Jadi open gap bawah, sedikit gap upnya udah ketutup, open gap bawah naik lumayan tinggi, mencoba buat breakout, masih belum berhasil untuk Jumat kemarin. Untuk Jumat kemarin belum berhasil breakout. Untuk Senin masih pantau ini sih, masih pantau 5950 ini, semoga aja bisa breakout di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri tanggal 17 kemarin aslinya keluar, walaupun nggak terlalu banyak, 17,7 M ya, tapi net sell. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri tanggal 17 Januari nggak terlalu bagus sih sebenarnya ya, hasilnya juga sebagian keluar. Di sini kalau kita lihat untuk saham Bank Mandiri didistribusi oleh AK sebanyak 105,3 M. Selain AK ada TP, ZP, CC yang juga keluar ya. Sedangkan untuk asingnya sendiri yang masuk ada BK, RE, KZ, BP. Untuk lokalnya sendiri tidak terlalu mendominasi, cuman lokalnya net buy, asingnya keluar. Untuk saham Bank Mandiri ini ya
secara historinya emang udah di bawah ya, valuasinya juga udah mulai murah. Jadi kalau mau mulai nyicil, disclaimer, semoga aja rupiah bisa bertahan ya, apalagi kalau semakin membaik, semakin menguat untuk rupiahnya. Ya bagus untuk perbankan, khususnya Bank BRI, Bank Mandiri ya, Bank BNI juga, BBCA juga ngaruh sih. Cuman yang udah koreksi cukup dalam itu ya 3 bank BUMN ini. Untuk BBCA-nya koreksi, cuman masih lumayan di atas lah. Untuk saham Bank Mandiri sendiri masih pantau level ini untuk besok Senin. Semoga aja bisa break di atas 5950 dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Cuman kalau misal besok Senin belum bisa breakout, ya kayaknya kemungkinan sideways seperti ini kalau melihat rupiah masih konsisten di level itu ya. Maksudnya nggak melemah-melemah banget. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Bank BNI juga mirip-mirip seperti Bank Mandiri untuk polanya ya, untuk candlenya mirip-mirip untuk sama Bank Mandiri. Saham BBN ini juga gapnya udah ketutup, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI ya, 3 bank BUMN udah nutup gap hari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BNI ya, BBNI hari Jumat kemarin hasilnya keluar 44 eman, lumayan banyak sih. BBNI kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 17 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh BB-nya versi asing ya, 100% jualan ini BB versi asing. Selain BB, AK, BK ini versi asing juga keluar, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya masuk. Cuman kalau kita lihat sebagian retail juga keluar sih untuk BBNI, jadi kayaknya nggak menutup kemungkinan juga untuk besok Senin kalau IHSG bagus, semoga aja BBNI bisa naik ya. Untuk resistennya masih di 4730. Semoga aja bisa break di atas itu untuk besok Senin ya, pantau aja level ini. Atau buat teman-teman yang udah ambil di bawah floating profit, kalau untuk swing target price-nya ya di 4730 ini, kalau gagal breakout nggak ada salahnya buat diamankan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Untuk brand sendiri ya naik 2,61%, sempat nyentuh resistennya, cuman gagal breakout di atas 10.050 untuk saham brand ya, sempat nyentuh level itu, mencoba breakout cuman gagal breakout. Ditarik turun lagi kelas di 9825, masih di drop surplus 2,61%. Kalau secara teknikalnya support ada di 9525 dan resistennya di 10.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya, dan tanggal 17 Januari kemarin asingnya keluar ya, walaupun harga sahamnya naik, cuman asingnya keluar 63M, lumayan banyak sih. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya di sini untuk saham brand, untuk brand sendiri tanggal 17 kemarin ya, ini didistribusi AK cukup banyak ya. Untuk saham brand akannya keluar sebanyak 252,7M ya. Selain AK ada ZB dan mereka broker asing sih, walaupun yang masuk juga asing, TP 127M, CC masuk 40,5M. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Dan kalau kita lihat untuk broker lokalnya yang keluar didominasi retail ya, XL, CC, XC keluar. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Soalnya ini ada yang distribusi juga sih untuk aslinya, jadi perlu hati-hati untuk saham brand. Namanya buat scalping ya, walaupun ini agak nanggung kalau langsung HK, misal besok Senin mau entry langsung HK di 9.800 agak nanggung ya. Di tengah-tengah antara support sama resisten, amannya kalau misal koreksi turun dan di area support 9.500 ini ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu kesempatan buat entry di area sini ya, semoga aja sih bisa mantul naik seperti ini. Cuman kalau malah jebol lah itu resiko ya, resiko di saham brand.
trennya masih bullish sebenarnya untuk saham brand, secara pola masih bullish. Kemarin itu koreksi bentuk rectangle. Coba kalau kita ukur koreksinya, kira-kira target price-nya berapa kalau misal masih uptrend ya. Kita ukur untuk koreksinya untuk saham brand, koreksi mentok di 8875 waktu itu. Kalau bisa break di atas 10.650 ya, siapa tuh masih mau digoreng untuk saham brand. Ya target price-nya di sini 11.750 ya, lumayan tinggi. Ya, mungkin seperti itu untuk saham brand. Memiliki disclaimer ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Udah cukup lama nggak kita bahas, harganya sih masih di bawah. Walaupun kemarin sempat naik, sempat turun juga sih. Jadi secara polanya ini untuk saham Telkom konsolidasi di harga bawah ya. Ini untuk polanya sideways. Konsolidasi di range area antara supportnya 2580-an sampai resistennya di 5740-an ya. Ya ini sih. Polanya konsolidasi seperti ini untuk saham Telkom. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, coba kita lihat. Telkom ini belum ada sentimen yang bagus-bagus banget sih. Cuman kemarin itu lumayan bagus ya kalau kita lihat, ternyata untuk transaksinya asing masuk cukup banyak ya, sebanyak 124,8 M di saham Telkom. Semoga jadi pertanda bagus, soalnya kalau kita lihat nilai transaksinya itu nggak terlalu gede ya, 280-an M, tapi aslinya masuk cukup banyak ini hitungannya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksi. Jadi diakumulasi oleh asing loh ini untuk saham Telkom, menarik ya, semoga aja bisa ngegas dalam waktu dekat. Kalau kita lihat di sini retailnya juga keluar ya, BXC keluar, NI keluar, XL keluar. Jumat kemarin loh ini, dan yang masuk didominasi broker-broker asing, AK, ZP, BKRX. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, distribusi juga ya untuk lokalnya. Untuk saham Telkom menarik sih, naik 2,7%, lumayan tinggi. Secara historinya ini masih sideways di harga bawah, di harga bottom. Kalau valuasinya ya udah pasti murah ya di harga sani kalau dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tinggal nunggu ini sih, bukan tinggal nunggu sentimen bagus ya, kayaknya nunggu asingnya mulai masuk lagi. Ini udah mulai masuk, harganya belum terlalu tinggi. Jadi kalau mau entry di harga saat ini disclaimer ya. Jadi kalau berani entry di saham Telkom dan tetap mau antisipasi takutnya masih bearish ya, kalau sampai di bawah 2.500 saja itu diantisipasi untuk saham Telkom. 2.500 itu support kuat, 2 kali bentuk area support di sini ya, double bottom. Oke, mungkin seperti itu untuk pola untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak naik ya untuk minggu besok hari Senin, mudah-mudahan kalau nggak sideways naik. Cuman lebih condong ke naik sih. Kalau naik resisten kuatnya, kalau untuk swing ya semoga aja bisa ke 2870-an. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK ini yang masih menarik ya, untuk pergerakannya masih volatilitasnya cukup tinggi. Ditutup naik arah 20% ya, 19,7 ya, soalnya di atas 10.000, di atas 5.000. Naik ya, naik cukup tinggi arah ya, ini di luar prediksi, tak kirain nggak sampai arah. Open gap atas langsung naik ya. Kita lihat apakah MG lagi yang jaga harga untuk saham CBDK. Cuman agak beresiko sih ya. Retailnya masuk ya, untuk kemarin Jumat banyak retail masuk, dan kalau kita lihat market maker utamanya siapa, XL, netband 16M ya, nggak tahu ini apakah pemain besarnya pakai broker XL, soalnya nilai transaksi cukup gede ya. Masih netband 16M, MG jualan 5,6, cuman kalau kita lihat di hari sebelumnya MG masih lumayan banyak. Untuk kalau kita lihat transaksinya sih dari tanggal 16 ya, itu udah didistribusi ini oleh LG sebanyak 390-an M. Jadi agak beresiko kalau mau entry. Cuman kalau emang terbiasa trading di saham-saham yang baru IPO dengan volatilitas tinggi, ya disclaimer ya, hati-hati aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Kalau lihat transaksinya sih dari awal IPO udah ada yang distribusi itu LG, dan ini saham yang floating di market regulernya sudah cukup banyak. Jadi kalau mau entry amannya untuk scalpingan ya, untuk trading.
Untuk besok Senin, kalau langsung nge-HK agak beresiko sebenarnya ya, mending nunggu koreksi dulu atau lihat bid overnya. Saya nggak terlalu menyarankan buat entry, agak beresiko, walaupun nggak menutup kemungkinan masih bisa naik, ya nggak menutup kemungkinan juga koreksinya juga cukup dalam. Jadi ya lihat situasi dan kondisi lah. Terus pantau market berarti ya, kalau mau scalpingan di saham CBTK jangan harus pantau lah market, jangan ini masuk kemudian keluar tutup aplikasi, itu agak beresiko ya. Jadi kalau mau entry pantau terus bid overnya, kita floating cut gak sesuai prediksi, mending juga diantisipasi ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham CBTK. Disclaimer ya, kalau masuk kayaknya untuk scalping yang masih cukup menarik ya. Cuma untuk pergerakannya kira-kira condong naik atau turun. Kalau kita lihat dari awal IPO udah ada yang distribusi, cuman kalau kita lihat dari kemarin tanggal 17 saja hari Jumat, hitungannya sih juga ada yang distribusi, yaitu LG yang masih keluar, jadi agak beresiko. Mungkin seperti itu untuk saham CBTK, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham CBTK. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. Untuk saham PANI sendiri, Jumat kemarin ya ini sih naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,81%. Candlenya kecil, jadi volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Sepi ya hitungannya kalau secara teknikalnya. Kalau kita lihat di sini untuk saham PANI, oh ya untuk saham PANI aslinya masuk 23M. Kalau kita lihat lebih detail sih di sini untuk saham PANI hitungannya ada yang akumulasi, yaitu KZ ya. KZ-nya versi asing 100% buy. Untuk lokalnya sendiri net sell. Ada yang akumulasi, yaitu KZ. Berarti 100% buy loh ini untuk KZ versi asing. Ya mungkin pantau area sini ya untuk saham PANI. Kalau misal besok Senin bisa break di atas 15.000, break di atas 16.000, volumenya bagus ya, nggak menutup kemungkinan naik. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu ya, kalau nggak sideways seperti ini ya hati-hati aja kalau sampai buat low baru di bawah 15.300 ya. Jadi masih pantau area supportnya 5.300 dan resistennya di 5.000, di 16.000-an. Oke, itu untuk saham PANI. Kalau bisa breakout di atas 16.000, ngejar 16.700. Mungkin seperti itu aja. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang harga sahamnya naik ya, masih uptrend, nah masih bullish. Naiknya juga cukup tinggi, 4,23% ke level 3.700 untuk saham PTRO. Target price-nya di sini yang untuk besok Senin, siapa tahu masih bisa naik ya, habis stock split soalnya. 3.860, 3.860 itu resisten tertekannya. Coba kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO transaksinya gimana? Aslinya masuk 17M-an. PTRO secara keseluruhan LG masuk, cuman ada yang keluar XL, XY. Ini retail yang keluar, bukan retailnya keluar. Harga sahamnya naik. Trennya masih strong bullish ya, jadi follow trend kalau mau entry di saham PTRO, antisipasi aja ya. Kalau nggak sesuai prediksi ya, mungkin pantau level ini untuk saham PTRO besok Senin, jebol di bawah 3650, wait and see aja. Itu area support tertekannya, karena kalau jebol di bawah itu ada potensi untuk saham PTRO ngejar 3.300. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham ADI. ADI sempat naik ya untuk Jumat kemarin sempat naik nguji resistennya, cuman gagal breakout ya, cuman nyentuh resistennya aja di 9150. Mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit di area resisten ya, mudah-mudahan koreksi dulu ya, soalnya kalau kita lihat candlenya nggak terlalu bagus sih, walaupun naik 1,1% ya, soalnya habis naik lumayan tinggi, mencoba breakout gagal, turun, dan ini ekornya dari atas ke bawah lumayan dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham AADI
Jumat kemarin lumayan rame sih untuk sama ADI. Kalau kita lihat lebih detail di sini, LG jualan, MG masuk. Kalau lihat transaksinya didistribusi oleh LG ya. Serat keseluruhan juga untuk saham ADI memang didistribusi, transaksinya didominasi lokal dan lokalnya lebih banyak jualan. Jadi agak perlu hati-hati untuk Senin besok, apalagi kalau misalnya ADI mirah ya, jangan buru-buru buat entry lagi. Tunggu di area supportnya aja 8450, ini area support terdekat untuk saham ADI. Oke, itu ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk saham Adaro sendiri volatilitasnya masih nggak terlalu tinggi, masih di sini-sini aja untuk harganya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ADRO kayaknya kalau belum ada sentimen kemungkinan masih di area situ-situ aja sini untuk saham Adaro. Jadi kalau mau entry ya sabar ya kalau harganya nggak kemana-mana. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ada BB sih sebenarnya yang akumulasi walaupun nggak terlalu banyak, 13 M-an. Untuk lokalnya sendiri net apa ini? Kayaknya yang masuk sama yang cross ini nggak terlalu beda jauh sih. Jadi mungkin untuk besok Senin ya masih di range area sini antara 2370-an sampai 2470 ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu ya. Ternyata habis disuspend dan ini arah lagi. Kita lihat untuk nilai transaksinya gimana ya. Kalau nilai transaksinya untuk saham Ratu itu Jumat kemarin nggak terlalu banyak. Lumayan gede sih, 108 M ya. Jadi udah banyak yang keluar ya. Udah banyak yang keluar di saham Ratu. Cuman siapa yang jaga untuk harganya, yang keluar retail ternyata ya. XL, XI, AO ini langsung cut ya, takut mungkin arah, ternyata malah naik. Yang jaga harga ada MG NetB 42M, CP MUYB ini masih terus masuk. Jadi kalau lihat transaksinya kayaknya masih ada kemungkinan buat naik ya. Cuman di awal market kayaknya kalau lihat transaksinya ini masih ada potensi open gap atas. Nggak tahu apakah open di harga arah atau enggak. Cuman kalau mau cari aman ya, ya nggak ada salahnya juga keluar. Ini udah cukup tinggi, habis disuspend juga. Jadi kalau besok masih arah-arah terus ya nggak menutup kemungkinan disuspend lagi, dan resikonya nanti kalau tiba-tiba ada yang guyur ya berat buat keluar ya, bisa ARB. Ya kita hitung aja misal besok arah kira-kira ke harga berapa untuk saham Ratu. 5.000, plusnya 5.400 ya, 5.400. Kalau arah akan ke harga 6475 ya, 6475. Jadi bisa pasang limit di area 6475 untuk saham Ratu ya, bisa pasang limit di area sini. Siapa tuh di awal market langsung arah kan, jadi bisa langsung keluar. Takutnya kalau langsung arah kemudian terjadi volatilitas turun, itu nanti agak berat lagi buat naik, soalnya harganya udah cukup tinggi. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada dengan masing-masing. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Ratu, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.